Kembali di Kompas Siang, Saudara. Terhitung sejak 28 Januari lalu, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI melakukan lockdown atau penguncian wilayah sementara akibat sejumlah pegawainya terkonfirmasi positif corona. Lockdown di lingkup MKD berlangsung selama 7 hari hingga 3 Februari mendatang. Wakil Ketua MKD DPR RI sekaligus anggota Komisi 3 DPR Habibur Rohman terkonfirmasi positif COVID-19 beserta sejumlah staf MKD lainnya. Saat ini MKD juga masih menunggu hasil tes COVID-19 dari 15 staf MKD lainnya yang diketahui berkontak erat dengan pegawai yang sebelumnya terkonfirmasi positif. Selain MKD, Komisi 1 DPR juga memutuskan menutup sementara ruang rapatnya karena Ketua Komisi 1 Mutia Hafid beserta 5 anggota lainnya terkonfirmasi positif COVID-19. Perkembangan terkini kasus positif COVID-19 di lingkungan Parlemen Senayan, Jakarta. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga. Dian, bagaimana hasil tracing dari klaster MKD dan juga ada temuan dari anggota Komisi 1 DPR? Ya, Juno, tadi informasi dari Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyampaikan bahwa hasil tracingan ini menghasilkan setidaknya ada 9 anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan juga 80 pegawai kesekretariatan DPR RI begitu. Nah, 9 anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif COVID-19, 2 diantaranya sudah Anda sampaikan tadi, yaitu adalah Wakil Ketua MKD yang sekaligus juga merupakan anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rohman, kemudian juga ada Ketua Komisi 1 Mutia Hafid yang saat ini juga sudah melakukan karantina mandiri. Kemudian karena ditemukan banyaknya kasus COVID-19 di ruang lingkup DPR RI, khususnya MKD dan juga Komisi 1, sehingga memang dilakukan pengetatan begitu atau penguncian wilayah sementara untuk kegiatan MKD dan juga Komisi 1, khususnya lockdown di ruang-ruang rapatnya begitu. Nah, kegiatan lockdown ini sudah dilakukan memang sejak tanggal 28 Januari hingga 7 hari ke depan, tepatnya esok hari tanggal 3 Februari 2022. Juno. Ya, Dian, untuk saat ini apakah dengan merebaknya COVID-19 di DPR telah menghambat aktivitas di sana? Ya, sebenarnya juga masih ada sejumlah komisi yang melakukan kegiatan rapat di komisinya masing-masing begitu. Jadi memang sampai sejauh ini yang kami tangkap yang melakukan lockdown hanyalah Komisi 1 dan MKD, di mana memang anggotanya terkonfirmasi terpapar COVID-19. Nah, kemudian juga tadi kami sempat menanyakan kepada Sekjen DPR RI, apakah anggota DPR RI yang terpapar COVID-19 ini juga sudah terkonfirmasi terjangkit varian Omikron atau belum. Tapi tadi Indra Iskandar menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini memang hasil lab dari ke-9 anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif COVID-19 belum keluar, jadi belum bisa dipastikan apakah ke-9 orang ini juga ke-80 orang lainnya merupakan terkena varian Omikron maksud kami. Nah, kalau betul nanti hasilnya adalah terjangkit varian Omikron, tentu ini harus menjadi alarm kita bersama, Juno, karena memang saat ini kondisinya sudah terbalik. Kalau dulu kita ingat kasus Omikron di Indonesia ini didominasi oleh kasus impor, tapi saat ini nampaknya didominasi oleh kasus transmisi lokal karena catatan di DKI Jakarta saja per hari ini ada sekitar 2.892 kasus Omikron dan tercatat 93 diantaranya ini merupakan kasus transmisi lokal begitu. Nah, kita ingat juga Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa gelombang 3 varian Omikron ini diprediksi akan terjadi setidaknya pada akhir Februari 2022 dan ini tentu harus menjadi kewaspadaan kita bersama, apalagi melihat keterisian tempat tidur di rumah sakit di DKI Jakarta ini sudah mencapai lebih dari 50%. Juno. Ya, Dian, untuk saat ini apa saja langkah antisipasi yang dilakukan oleh DPR secara keseluruhan agar tidak terjadi lagi penularan ataupun klaster baru di DPR? Tadi disampaikan langkah yang dilakukan pertama tentu melakukan tracing begitu untuk mengetahui apakah nanti akan ada klaster-klaster baru, apakah akan ada anggota-anggota lain kemudian yang terjangkit. Meskipun tadi disampaikan oleh Indra Iskandar bahwa rata-rata anggota DPR RI yang tertular COVID-19 ini bukan dari kegiatan di gedung DPR, melainkan karena kegiatan di dapilnya masing-masing. Tapi tentu tracing harus tetap dilakukan. Kemudian juga melakukan pembatasan
melakukan kegiatan di gedung DPR. Tadi juga disampaikan bahwa dibagi begitu jam kerjanya, ada yang WFO dan juga WFH, sementara untuk yang WFO ini hanya boleh sampai jam 3 sore saja. Kemudian juga tadi melakukan lockdown di titik-titik di mana ditemukan kasus COVID-19 seperti di Komisi 1 dan juga di MKD. Juno. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, Dian Silitonga dari Gedung DPR RI Jakarta terkait ada temuan 9 anggota DPR yang positif dan juga tambahan 15 staf anggota DPR yang terpapar corona. Terima kasih rekan Dian Silitonga. Dan Saudara, Kementerian